11 pintu setan yang paling mudah masuk kepada manusia. Dan pada kesempatan ini saya cuma sampaikan sedikit saja pintu yang paling mudah masuknya setan dan yang paling dominan: marah, kemudian syahwat, kemudian kedengkian, tamak terhadap dunia, cinta terhadap dunia, lalu kemudian dia suka berhias dengan pernak-pernik dunia itu. Kemudian juga tergesa-gesa, suka dengan harta kekayaan yang banyak, dia bakhil, dia fanatik terhadap satu keyakinannya saja, lalu kemudian kenyang dengan makanan yang kemudian dia berlebih-lebihan dan suka dengan pikiran makanan, mengajak orang awam untuk berfikir terhadap zat Allah. Dan ini diantara masuknya setan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an pernah mengatakan kepada Al-Aswad bin Hilal. Dia mengajak Al-Aswad bin Hilal itu, ijlis bina nu'min sa'atan, mari duduk sebentar saja, duduk sebentar aja, kita beriman sejenak. Ijlis bina nu'min sa'atan, duduk sebentar saja, kita beriman sejenak. Ini ajakan dari sahabat Mu'ad bin Jabal ini bukan berarti mereka tidak beriman, tapi mengajak, meningkatkan, menambah, dan kemudian memperbaharui iman dengan adanya majelis-majelis ilmu dan halakoh-halakoh seperti ini. Makanya di dalam hadis itu disebutkan, jaddidu imanakum bila ilaha illallah, selalu perbaharui iman kamu itu dengan terus membaca la ilaha illallah. Nah, bagian dari yang dilakukan oleh sahabat Mu'ad bin Jabal itu ketika mengajak Al-Aswad bin Hilal, mengajak ijlis bina nu'min sa'atan, ayo duduk dulu sebentar, kita beriman sejenak, ya. Jadi bukan imannya yang sejenak, tapi mengajak untuk menjaga, meningkatkan dan memperbaharui iman. Sehingga di beberapa ma'had itu, beberapa pondok, kalau tanya orang sekarang, kaifa imanukum, gimana imanmu hari ini, ya. Tidak hanya sekedar kesehatan yang ditanya, tapi gimana imanmu hari ini. Kenapa? Karena memang di beberapa ayat Al-Quran itu disebutkan, misalnya Quran surat Al-Fat ayat 4, liyasdadu imanam ma'a imanihim, agar mereka menambahkan keimanan bersama keimanan mereka. Di dalam Quran surat Al-Mudaththir ayat 31 juga disebutkan, wa yasdadal ladzina amanu imana, agar orang-orang yang beriman itu bertambah keimanannya. Di dalam Quran surat At-Taubah ayat 124 juga disebutkan, ayyukum zadatu hadhihi imana, siapakah di antara kalian yang bertambah keimanannya dengan ini. Jadi ini adalah momentum untuk kita menambah iman, ya. Rasulullah SAW telah memperingatkan kita ini agar jangan sampai imannya berada di titik rendah, ya, walaupun kita tahu bahwa al-imanu yazid wa yanqus,
Iman itu kadang bertambah, berkurang, bertambah dengan ketaatan dan kemudian berkurang dengan kemaksiatan, tetapi diingatkan jangan sampai berada di titik rendah atau terpuruk ya. Sehingga hadis riwayat dari Sahr bin Hausah itu berkata, aku bertanya kepada Ummu Salamah, ya Ummul Mukminin, ma kana aksaru du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza kana indaki. Sahr bin Hausah ini bertanya kepada Ummu Salamah, Ummu Salamah, wahai Ummul Mukminin, doa apa yang sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat bersama kamu? Lalu kemudian Ummu Salamah menjawab, qalat kana aksaru du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya mukallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Ummu Salamah menjawab, kebanyakan doa beliau ketika bersama aku itu yang aku dengar adalah membaca doa ya mukallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati ini di atas agamamu. Sampai lalu kemudian Ummu Salamah itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa sering berdoa dengan doa itu? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya Ummu Salamah, innahu laisa adamiyun illa wa qalbuhu baina usbu'aini min asabi'illah faman syaa aqama faman syaa azaba. Wahai Ummu Salamah, tidak ada seorang anak Adam itu melainkan hatinya ada di antara dua jari dari jari-jari Allah, yang bila Allah mau dia teguhkan yang dia kehendaki, bila Allah berkehendak dia akan sesatkan yang dia kehendaki. Lalu kemudian Mu'adz bin Jabal, salah seorang perawi dari hadis ini, membaca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, jangan Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, dan Engkaulah yang Maha Pemberi karunia. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, jadi jangan merasa aman dengan iman kita, jadi harus terus diperbarui. Jangan merasa aman dengan iman kita, harus terus dijaga, karena konsistensi dan istiqomah itulah yang akan menghindarkan dari su'ul khotimah. Jadi katanya Imam Al-Qurtubi itu, bila seseorang sudah terus berusaha menjaga imannya, lalu istiqomah dalam ketaatan kepada Allah, maka dia insya Allah akan terjaga dari su'ul khatimah itu. Nah, di kitabnya Imam Al-Ghazali itu, di Ihya Ulumuddin, di bab tentang Ajaibul Qulub ya, keajaiban hati itu, beliau menyebutkan begini. Jadi hati itu ibarat kerajaan ya. Sedangkan setan itu musuh kerajaan, selalu ingin menduduki kerajaan itu, selalu berusaha, karena memang setan sudah memproklamirkan diri untuk menggoda dan menyesatkan manusia. Dan jalan yang kemudian beliau sebut, setan masuk ke dalam hati manusia, sehingga Rasulullah SAW selalu berdoa dengan ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Itu tidak main-main, karena memang setan selalu akan berusaha untuk masuk menyesatkan manusia itu. Nah, lalu beliau kemudian menyebutkan ada jalan-jalan masuknya. Kalau pintu-pintu masuk setan itu kemudian ditutup kepada diri manusia, maka tidak akan masuk. Tetapi kalau kemudian dibuka atau dibiarkan, itu yang kemudian berbahaya. Beliau lalu menyebutkan 11
pintu setan yang paling mudah masuk kepada manusia. Dan pada kesempatan ini saya cuma sampaikan sedikit saja pintu yang paling mudah masuknya setan dan yang paling dominan. Jadi kalau Imam Al-Ghazali menyebut pintu masuknya setan itu dari marah yang pertama, jadi model marah, kemudian syahwat, kemudian kedengkian, tamak terhadap dunia, cinta terhadap dunia, lalu kemudian dia suka berhias dengan pernak-pernik dunia itu. Kemudian juga tergesa-gesa, suka dengan harta kekayaan yang banyak, dia bakhil, dia fanatik terhadap satu keyakinannya saja, lalu kemudian kenyang dengan makanan yang kemudian dia berlebih-lebihan dan suka dengan pikiran makanan, mengajak orang awam untuk berfikir terhadap zat Allah. Dan ini diantara masuknya setan. Nah, kalau kita perhatikan ada dua yang paling tidak, yang paling gampang dan sering mungkin terjadi pada kita untuk masuknya setan itu adalah marah, lalu kemudian terlalu dominan, kemudian cinta terhadap dunia, sehingga kemudian kita lupa dunia itu apa yang kemudian digambarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, saya ingin memulai sedikit untuk mereview kembali bahwa sebenarnya yang paling dominan kita bisa dimasuki itu adalah karena kita terlalu cinta terhadap dunia, kita tamak, kita ingin menguasai, kita ingin dapat banyak, kita lupa dunia itu apa. Ini sebenarnya adalah mereview kembali, tetapi ini penting untuk sama-sama kita ingat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering itu membuat perbandingan antara dunia dan akhirat itu. Di antaranya beliau kemudian memberikan gambaran dunia dan akhirat itu adalah bagaikan seseorang yang kemudian mencelupkan satu jarinya ke lautan, lalu kemudian air yang ada di jari itu adalah dunia, sedangkan sisa yang banyak itu adalah lautan, itu adalah akhirat. Jadi dunia itu tidak lebih dari setitik air atau bekas air yang kita kemudian jari kita celupkan, sedangkan akhirat itu begitu banyak air itu. Supaya kita kemudian menjadi ingat, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi mad dunya fil akhirati illa mislu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi, kata Rasulullah, wa asara yahbis sababa fil yammi falyandur bima yarji. Jadi Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim itu memberikan gambaran itu. Jadi kita bisa bayangkan sederhananya saja, misalnya kita ke pelabuhan di Kalianget sampai kemudian semua perairan yang ada di Madura ini misalnya, apalagi yang lain. Jadi dunia itu hanya seperti itu saja, di tengah banyaknya perairan yang ada. Jadi tidak ada apa-apanya, tidak ada apa-apanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah menggambarkan dunia itu tak lebih dari satu sayap nyamuk saja. Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah. Jadi dunia itu seperti sayap nyamuk yang kecil. Bahkan lebih jauh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan dunia itu seperti bangkai kambing yang cacat, bahkan lebih hina daripada itu. Riwayat dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati sebuah pasar. Beliau masuk dari Aliyah. Aliyah itu nama tempatnya, nama tempat masuk pasar itu, ya. Dan para sahabat berada di sekeliling Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau kemudian mendapati seekor kambing yang sudah jadi bangkai.
Ya, kambing itu kecil telinganya dan sudah jadi bangkai. Lalu beliau angkat batang telinga dari kambing itu, lalu berkata, ayyukum yuhibbu anna hadha lahu bitin, ayyukum yuhibbu anna hadha lahu bidirham. Siapa di antara kalian yang mau membeli kambing ini dengan 1 dirham? Lalu para sahabat menjawab, manuhibbu annahu lana bisyai'in wa manasna'u bihi. Kami tidak suka ya Rasulullah, tidak suka sama itu. Apa yang bisa kami perbuat dengan kambing yang sudah jadi bangkai itu? Lalu kemudian Nabi SAW bertanya, atuhibbuna annahu lakum? Bagaimana jika kambing itu gratis untuk kalian, kamu ambil saja? Lalu para sahabat juga menjawab, wallahi law kana hayyan kana aiban fi li'annahu asak wa kaifa wa huwa mayyit. Demi Allah ya Rasulullah, andaikan kambing itu pun masih hidup, kami tetap tidak akan mau menerimanya karena jelek itu, cacat itu telinganya. Apalagi jika sudah menjadi bangkai ya Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah bersabda, fa wallah lad dunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum. Demi Allah kata Rasulullah, dunia itu lebih hina dari sisi Allah, di sisi Allah daripada seekor bangkai kambing ini bagi kalian. Sudah bisa dibayangkan, demi Allah dunia ini lebih hina di sisi Allah daripada seekor bangkai kambing ini bagi kalian. Padahal sahabat sudah tidak suka dengan itu. Hadis riwayat Muslim. Sehingga kalau kemudian dalam satu riwayat itu dijelaskan nanti ada seorang hamba di hadapan Allah yang kemudian dalam hidupnya dia merasa senang terus, bahagia terus, tidak ada ujian yang sangat berarti. Di catatan Allah orang ini ternyata masuk neraka. Ketika saat di akhirat itu kemudian orang ini sedikit saja dicoba, hanya dicelupkan ke neraka sebentar saja, tidak hanya set gitu. Padahal orang ini selama di dunia senang, bahagia, tidak banyak dia mengalami ujian-ujiannya, tapi di catatan Allah dia masuk neraka. Nah ketika di akhirat itu dicoba hanya lahdah sebentar banget, lalu ditanya, kamu pernah merasa bahagia? Hilang dunia itu, hilang kesenangan-kesenangan. Dia mengatakan saya tidak pernah bahagia, hanya sebentar itu. Padahal dalam hidup itu dia merasakan banyak hal-hal yang baik. Begitu sebaliknya ada orang-orang yang kemudian selama di dunia dia banyak mengalami ujian-ujian, dia sabar. Tidak seperti pada umumnya dia sabar. Dia sabar dan di catatan Allah dia termasuk orang-orang yang masuk surga. Baru saja kemudian dicelupkan ke surga, hanya dirasakan surga sebentar saja. Ketika ditanya, pernahkah kamu mengalami penderitaan? Lalu kemudian hamba ini menjawab, tidak pernah ya Allah, dari saking senangnya sudah. Jadi dunia itu kalau Rasulullah ibaratkan seperti sayap nyamuk, seperti air yang tersisa di jari di antara sekian lautan. Bahkan sebenarnya itu lebih hina dari kambing. Tapi hari ini kadang-kadang persoalan-persoalan dunia itulah yang membuat manusia menjadi lupa. Paling tidak diingat, itu urusan dunia. Kamu gagal tidak jadi ini, cuma dunia. Itu dunia. Tak lebih dari itu. Supaya pintu-pintu setan ini kemudian tertutup untuk mencoba menggoda kita sampai pada titik kita menjadi orang lupa dan lalai, menghantui iman kita dan merusak iman itu karena dominannya adalah terlalu cinta, suka kepada dunia. Tentu bukan berarti kemudian kita mengabaikan dunia itu, tetapi mengingatkan dalam hati kita, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, itu supaya hati kita kuat. Itu dunia. Bukan menghindari dunia, tetapi itu dunia. Jangan kemudian melalaikan hati kita
sehingga menyimpang karena terlalu dominan tentang dunia itu. Maka kalau kemudian digambarkan di dalam Quran, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir, berbangga-bangga kamu dengan harta dunia kamu, dunia, rumah kamu, mobil kamu, apapun saja berbangga-bangga, anak kamu berbangga-bangga dengan itu. Kamu baru sadar setelah kemudian itu tidak banyak berarti ketika kamu sudah berada di kuburan. Nah, ini kadang-kadang perlu untuk kita ingat ya. Karena pintu masuknya setan itu yang paling dominan itu karena dunia, berbangga-bangga dengan dunia dan sebagainya. Dominan. Nah, sekarang satunya lagi yang begitu sangat paling gampang ya, ada masuk pada kita itu adalah marah ya. Kalau tadi kemudian saya lupa menyelesaikan, oleh karena itu kalau urusan dunia itu jangan sampai punya pikiran seperti pikiran orang-orang jahiliyah. Bagaimana pikiran orang-orang jahiliyah itu? Ini jangan sampai. Jadi di kitabnya Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi itu, di Masailul Jahiliyah itu ada banyak pikiran-pikiran jahiliyah yang kadang-kadang muncul, terbersit, oh gitu. Salah satunya adalah orang yang beranggapan bahwa saat dia menerima banyak harta, ketika dia dapat banyak harta, dia jadi orang terhormat, kedudukannya, lalu kemudian secara sosial lalu tinggi, itu berpikir bahwa pemberian Allah yang seperti itu adalah bukti Allah cinta sama dia, suka sama dia. Bukan itu. Pemberian Allah yang berupa dunia tadi, yang seperti sayap nyamuk itu. Pemberian dunia yang diibaratkan seperti air yang tersisa, yang ada melekat di jari itu, atau lebih hina dari kambing itu. Pemberian dunia itu bukan pertanda bahwa Allah sedang cinta sama dia, bukan. Sehingga kemudian di dalam Al-Quran itu digambarkan dalam Quran surat Saba ayat 35 sampai mengatakan, nahnu aksaru amwala wa aulada wa ma nahnu bimu'adzabin. Kami lebih banyak mempunyai harta dan anak daripada kamu, dan kamu sekali-kali tidak akan diazab. Jadi ada kebanggaan bahwa ketika dia jadi seperti itu lalu kemudian menganggap bahwa Allah sedang cinta sama dia. Sedangkan yang dimiskinkan, yang tidak punya harta itu adalah dihinakan. Bukan begitu. Ini pemikiran yang salah. Dan di dalam Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 16 itu sudah kita sering dengar bacaannya. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amah fayaqulu rabbi akraman. Mereka beranggapan ketika kemudian mereka diberikan harta yang banyak, wah, Tuhan sedang memuliakan aku. Bukan itu. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu wa yaqulu rabbi ahanan. Ada juga yang kemudian beranggapan ketika kemudian dia tidak dapat harta, dibatasi rezekinya, lalu mengatakan Allah sedang menghinakan. Bukan itu, kalla, bukan itu kata. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, yang diingat sesuai dengan sabda Nabi, sesungguhnya tanda kecintaan Allah kepada seorang hamba itu adalah ketika hamba ini diberikan iman dan ketaatan yang istiqomah. Itulah tanda cintanya Allah pada seorang hamba. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum wa innallaha yu'tid dunya may yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'til iman illa may yuhibbu. Sesungguhnya Allah membagi akhlak di antara kamu sebagaimana Dia membagi rizki di antara kamu, dan sesungguhnya Allah memberikan dunia kepada orang yang Dia cintai dan kepada orang yang tidak Dia cintai. Jadi kalau dunia itu tidak peduli orang yang dicintai Allah ataupun yang tidak dicintai Allah. Tapi
Allah tidak akan memberikan iman, tidak akan memberikan ketaatan yang istiqomah kecuali kepada hambanya, kepada yang dia cintai. Jadi tanda pemberian dunia ini bukan berarti bahwa Allah sedang memuliakan atau mencintai dia, bukan. Tetapi tanda cinta Allah itu akan diberikan kepada seorang hamba dengan dia iman dan ketaatannya. Jadi bukan ditandai dengan dunia, tidak sama sekali. Karena Allah akan memberikan harta itu, kekayaan, baik kepada orang yang dia cintai maupun yang tidak dicintai. Nah, yang paling mudah adalah masuknya setan itu adalah saat marah. Karena marah ini merupakan bibit awal orang akan rusak imannya itu. Karena dari marah ini lalu kemudian terus menjadi karhu, benci. Dan kalau kebencian itu kemudian dipelihara, maka muncullah yang namanya hikdun, dendam. Dan biasanya dia kemudian banyak melakukan aktivitas hasad, kedengkian. Jadi hati-hati, ya, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Awalnya dari marah itu, marah lalu benci, lalu dipiara jadi dendam, lalu kemudian dia muncul kedengkian, pokoknya apapun ya, pada saudara muslim yang seperti itu. Kalau ini berbahaya karena kemudian jauhi dengki, karena dengki itu memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Jadi banyak amal-amal kita kemudian habis, hangus, seperti tubuh yang kena virus itu habis itu. Gara-garanya kita memelihara itu, dan itu dimulai dari marah itu. Maka kalau di beberapa tempat Rasulullah SAW menyebutkan, misalnya ada Sulaiman bin Surat itu berkata, suatu ketika saya duduk bersama Nabi SAW. Sementara itu ada dua orang yang tengkar ya, saling mencela. Oh, bakna, saling mencela. Sampai ada yang matanya merah dan urat-urat lehernya itu menegang karena bertengkar itu. Lalu Nabi SAW pun bersabda, Inni la'a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Law qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim dhahaba anhu ma yajid. Sungguh aku mengetahui satu kalimat yang apabila diucapkannya tentu perasaan marahnya itu akan hilang. Andaikan dia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk, tentulah perasaan marahnya itu akan hilang. Jadi pertama ketika marah paling tidak kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dari Atiyah bin Urwah dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ghadaba minasyaiton wa innas syaitana khuliqa minan nar wa innama tudfa'un naru bil ma'i fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Kemarahan itu dari setan, setan itu dari api, api itu hanya bisa dipadamkan dengan air. Maka jika salah seorang di antara kalian marah, hendaklah dia berwudu. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam hadis lain disebutkan annahu amara man ghadiba idza kana qa'iman ay yajlisa wa idza kana jalisan ay yattaja'a. Bahwa beliau memerintahkan orang yang marah jika dia berada dalam posisi berdiri duduk. Kalau masih saja marah duduk, berbaring saja. Ini petunjuk-petunjuk dari Rasulullah SAW saat kita kemudian melakukan marah itu. Dan biasanya orang yang tidak bisa menghindarkan dirinya dari marah itu akan kemudian membuat persoalan baru dengan pembicaraannya. Maka Rasulullah pernah menasihati, saat kamu marah diamlah. Saat kamu marah diamlah. Saat marah diam. Karena efek dari pembicaraan saat marah itu akan lebih jelek. Makanya dalam konteks rumah tangga saja, ketika seorang suami marah sama istrinya, marah besar,
sudah keluar saja dari rumah, diam saja keluar dari rumah. Karena kalau kemudian itu tidak bisa dijaga dan dikontrol, biasanya terlontar kata-kata talak, cerai. Dan berapa banyak dari satu rumah tangga itu, karena dia tidak bisa diam ketika marah itu, karena efek dari orang marah itu semuanya akan terbuka. Apalagi dengan model marah acting out. Jadi marah itu kan ada 3 model, ada acting out, ada dumping, ada burying. Kalau acting out itu sama seperti orang buka jendela, semuanya diungkapkan. Mau legeng kok, semuanya diungkapkan. Kayaknya dia selesai masalahnya, tapi saat dia marah, berapa banyak telinga yang sudah mendengar dan berapa hati yang sakit dengan omongannya itu. Dia merasa lega, tapi sebenarnya dia menyisakan banyak persoalan dengan saat marah itu. Sehingga kemudian Nabi SAW memberikan petunjuk, saat kamu marah diam saja, karena efeknya akan jelek. Sudah keluar saja, sudah pergi saja. Berapa banyak dalam rumah tangga dengan percekcokan dan pertengkaran itu kalimat talak dan cerai, dan itu berulang. Kalau itu sudah jatuh talak seperti itu, berarti, dan dia melakukan berapa kali, lebih dari 3 kali, berarti sudah berkumpul dalam kondisi perzinahan. Lalu tidak akan ada keberkahan dalam rumah tangga itu. Ini persoalan kecil, tapi masuknya setan itu, pintu masuknya setan yang paling mudah itu, yang pertama di atas disebutkan oleh Imam Al-Ghazali itu marah itu. Kalau kemudian petunjuk-petunjuk, Bapak dan Ibu mungkin lebih bisa nanti baca di kitabnya Mausu'atul I'jaz Al-Quran itu, Dr. Nadia Tayyar itu menulis banyak sekali tentang keajaiban yang luar biasa. Kenapa kalau marah kita disuruh pada saat posisi berdiri disuruh duduk, lalu kemudian berbaring, itu nanti secara medis itu luar biasa itu efeknya. Karena kalau orang emosi itu sudah bisa membuat peningkatan gula darahnya itu. Ada kolesterolnya juga bisa meningkat. Pokoknya apapun yang emosi kemudian tidak terkontrol dan terjaga, itu berbahaya pada diri seseorang. Makanya petunjuk-petunjuk Nabi ini luar biasa ya, luar biasa, agar kita kemudian bisa menahan diri dari marah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa as-sadidu bis-sur'ah, innamas sadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab." Bukan yang dinamakan orang kuat itu adalah orang yang ahli tengkar, berkelahi, bergulat, bukan. Orang yang kuat itu adalah manakala dia punya kesempatan untuk bisa marah, tapi kemudian dia bisa mengendalikan diri. Maka ketika ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah minta nasihat, lalu kemudian Rasulullah menasihati, la taghdab, la taghdab, jangan marah, jangan marah. Yang datang sama Rasulullah ini orangnya temperamental, minta nasihat, cuma dinasihati sama Rasulullah, la taghdab, apalagi ya itu saja, la taghdab. Orang-orang yang temperamental itu jaga, kendalikan saja. Apakah kemudian kita tidak boleh marah? Boleh marah ya. Marah itu kan sifat manusiawi. Ada kitab yang cukup luar biasa itu, Syekh Muhammad Ali Usman Mujahid itu menulis Indama Ghadibar Rasul, beberapa kemarahan-kemarahan Rasulullah. Yang saya baca kemarahan-kemarahan yang dimaksud oleh kemarahan Rasulullah itu ternyata ada sekitar 67-an. Rasulullah pernah begitu ya. Tetapi konteksnya marahnya Rasulullah itu adalah di waktu yang tepat dan bisa terkendali, dan itu soal agama, soal kebenaran agama yang dilanggar, bukan soal pribadi. Kalau kita kan banyak marah karena persoalan pribadi, tapi Rasulullah itu marahnya adalah marah yang kemudian bukan persoalan pribadi, tapi lebih kepada persoalan agama yang dilanggar. Disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari itu, ma intaqama li nafsi fi syai'in yu'ti ilaihi qat hatta tuntahaka hurmatullahi fayantaqimu lillah. Beliau tidak pernah marah karena urusan pribadi, tapi jika ajaran Allah itu dilanggar, maka beliau menjadi marah karena Allah lillah. Jadi mari kita perhatikan beberapa contoh marahnya Rasulullah itu, dalam artian beliau kemudian mengungkapkan Rasulullah pernah marah ketika melihat beberapa orang mudhar itu serba kekurangan. Jadi bahasanya kalau ada seorang pemimpin lihat, loh ini kok masih banyak yang miskin ini, masih banyak, padahal bantuan ini banyak itu ya. Lah bahasa ini kok berarti ini tidak sampai, marahlah. Ini gimana ya kok sampai masih banyak yang enggak punya ini.
Harusnya kan sudah sejahtera ini. Ayo siapa yang mau bantu, kata Rasulullah. Jadi Rasulullah marah, ini berarti tidak beres. Jadi kepemimpinan di sini berarti tidak beres. Kok bisa ini? Semua sudah diatur bagus, tapi kok ternyata ini kok masih ada yang miskin. Itu luar biasa itu kan. Itu luar biasa cara berpikir begitu. Rasulullah pernah melihat juga marah ketika melihat tirai gambar Aisyah itu bawa. Oh, sudah ini tidak bagus ini. Rasulullah juga kemudian pernah marah gara-gara imam terlalu panjang salatnya. Jadi ini riwayat yang sahih. Jadi memang harus ada kehati-hatian, bisa mengukur. Oh ini. Maka bahasanya kalau saya sebutkan itu, lihat kondisinya. Jadi imam itu melihat ke belakang, oh iya. Jamaahnya dilihat, objeknya kira-kira, oh ini modelnya betah-betah ini. Tidak apa-apa. Tapi kalau kira-kira, oh ini banyak anak-anak, banyak orang yang perlu, maka standar. Jadi riwayatnya saya itu justru Rasulullah memarahi ya, sahabat yang kemudian, kamu kenapa itu? Benar kamu, masa terus mau gara-gara agama? Tetapi juga bukan berarti laju pas pendek-pendek semua. Jadi ada standar gitu. Nah Rasulullah marah gitu. Rasulullah itu marah ketika ada orang yang datang untuk dimintai memberi keringanan hukuman terhadap perempuan yang terhormat yang melakukan pencurian. Jadi bahasanya ada yang sampai rayu Rasulullah itu supaya tidak dihukum. Ini wanita terhormat. Rasulullah marah tuh. Ya makanya bahasanya istilahnya kalau orang-orang bawah itu mau dihukum sak kuat-kuat, sak keras-kerasnya. Giliran yang orang keren, orang terhormat, tingkat sosialnya tinggi, jangan. Nah ini kan Rasulullah marah waktu itu. Kok bisa saya mau dirayu tentang hukum Allah seperti itu? Rasulullah juga pernah kemudian marah ketika melihat Abu Bakar membalas cacian seseorang, dan ini yang memang yang tidak mudah. Jadi Rasulullah bersama Abu Bakar, kalau kita tidak bisa cerita seperti ini. Jadi Rasulullah bersama Abu Bakar itu lagi dicela orang. Abu Bakar nengen-nengen waktu. Saat itu Rasulullah bareng sama Abu Bakar diam. Nah, sarena tak kuat, dan ini manusiawi mungkin ya. Karena tidak kuat Abu Bakar jaga lah cuy, balas itu kan. Tapi Rasulullah kemudian minggir. Nah karena Abu Bakar itu lebih mencintai Rasulullah, setelah kemudian dibalas sama Abu Bakar, ngejar Rasulullah. Ya Rasulullah kenapa? Bahasanya, kamu tadi waktu dicaci-caci itu, dicela, itu malaikat banyak sama kamu mendoakan. Giliran kamu jaga pas malesa, marah gitu kan. Beda setan di situ. Aku tidak mau duduk sama setan. Rasulullah pikir, kalau kita kayaknya tidak bisa begitu. Tidak ada bapak saya pas lega lah sudah ada. Nah Rasulullah itu kemudian marah sama Abu Bakar. Bahasanya, Tina tak usah nanti dia. Tapi susah ya. Saya pribadi, kita mungkin tidak seperti ini. Tapi ini memberikan ibrah pelajaran. Oh segitunya. Rasulullah juga pernah kemudian marah kepada Ali bin Abi Thalib ketika hendak meminang putri Abu Jahal. Ini banyak ceritanya. Rasulullah juga pernah kemudian marah ketika kemudian melihat ada semut yang kemudian dibakar seluruhnya, padahal yang salah satu semut. Ini gambaran saja, gambaran hati-hatinya bahwa bahasanya kan kalau ada sesuatu yang jelek jangan semuanya dirobohkan. Jadi bahasanya bapak itu digigit semut, ada sekelompok semut, kemudian saya kayak situng gitu. Tapi karena marah, pas cuy gitu. Jangan seperti itu. Kalau ada rumah kita bocor, cek pas romana ya robo, parupu tak lebur ya, jangan. Yang bocor saja. Nah itu karena apa? Emosi. Karena kita marah, dan disitulah setan kemudian bisa masuk. Hati-hati. Ini perkara mudah. Masuknya setan itu diantaranya adalah yang paling mudah dengan marah itu. Makanya sampai tawud, berwudu,
sampai kemudian posisinya itu diingatkan. Dalam kesempatan lain Rasulullah mewasiatkan jangan marah. Dan yang kedua adalah persoalan cinta dunia. Dua hal ini di antara 11 yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali itu paling tidak yang paling mudah keseharian kita mudah, hati-hati jaga. La taghdab walakal jannah. Bahkan Rasulullah pernah dalam riwayat lain disebutkan jangan marah, kamu pasti dapat surga. Oh dapat surga, dapat surga gitu kan. Jangan marah, walaupun kamu bisa membalas kemarahanmu. Dulu dia berkuasa, sekarang kamu yang berkuasa. Kamu bisa membalas, tapi kamu sudah sabar. Walakal jannah, kamu dapat surga. Ini pintu yang mudah dalam keseharian suami istri, dengan anak-anak, dengan tetangga, dengan siapapun. Kadang-kadang kita